Ais, aku mau cerita ya, aku baru dapat kabar dari teman baik aku gitu. Jadi tetangganya dia itu keluarga medis ya, bahkan mereka punya rumah sakit di salah satu kabupaten di Jawa Barat. Dan keluarga dia ini memang dokter-dokter semua gitu. Nah, ini yang terjadi musibah ya di keluarga ini. Jadi anak cewek satu-satunya. Jadi keluarga ini punya anak tuh cuman dua, satu cowok, satu cewek. Nah, satu ini tuh koas ya, dokter. Dia periksa tuh ada kista, kecil aja kistanya, paling cuma 1-2 senti lah, kista kecil guys, tapi dia memutuskan untuk segera dioperasi. Akhirnya si cewek ini milihlah dokter obgyn ya di salah satu rumah sakit swasta di Bandung. Ternyata si dokter ini melakukan malpraktek. Dia salah iris, dia salah tindakan. Akhirnya itu operasi diulang lagi sekitar seminggu kemudian diulang lagi, dan ketika diulang yang kedua ini nggak lama kemudian meninggal malamnya si anak dokter ini. Kalian merasakan, mungkin kalian nggak ngerasain ya yang namanya kena malpraktek dokter tuh kayak gimana. Aku pun ngerasain kena malpraktek kemarin tuh ya, itu kategorinya udah masuk malpraktek ya guys. Nah ini tapi aku nggak meninggal ya, tapi orang ini tuh kan sampai meninggal gitu loh, sampai meninggal. Nah, aku lagi nunggu nih, apakah dokter yang salah penanganan ini bisa diproses secara hukum, karena keluarga korban juga adalah orang-orang medis ya, bahkan punya rumah sakit, artinya orang kuat di dunia medis lah, bukan orang awam seperti kita-kita gitu ya guys. Nah, aku mau lihat nih apakah ada proses hukum, apakah melalui jalan damai atau melalui pengabaian gitu loh. Soalnya yang kayak gini tuh sering banget terjadi ya, cuma berharapnya sekarang nih, ini kan keluarga yang orang ngerti kedokteran gitu ya. Jadi mungkin mereka bisa lebih lebih memahami lah mesti gimana gimananya gitu. Jadi ini ngeri banget ya guys kejadiannya tuh. Ya, adek, 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 adek sedih banget loh adek cerita. Nah, di lain pihak aku tuh punya sahabat ya. Sahabatku tuh Nia, dia tuh operasi kista besar banget sampai kistanya tuh segede bayi botol botol sirup gitu ya, gede banget kistanya tuh, udah kalau udah perutnya tuh udah kayak orang hamil gitu. Dan akhirnya diangkat, rahimnya tuh harus diangkat juga gitu. Ada masalah masalah gitu juga lah, bahaya juga. Tapi temanku tuh survive loh guys, nggak ada masalah. Nah, jadi yang kami diskusikan pagi ini adalah, kok bisa ya orang cuma kista sekecil gitu, kok sampai meninggal gitu. Sedangkan temanku lebih parah lagi dari itu, besar gitu ya, dan itu dia bisa selamat gitu loh. Artinya kalau dilihat dari keparahannya kan parahan temanku Nia gitu kan. Nah ini menurut aku sih sangat ngeri ya, kalau ada kasus malpraktek di Indonesia itu biasanya suka lolos-lolos aja. Nah, jadi apa ya, ini semacam kayak reminder lah, peringatan buat para dokter yang bergerak di dunia medis gitu ya, untuk lebih berhati-hati ketika menangani pasien gitu loh. Karena ini kan berhubungan dengan nyawa, dan nyawa tuh nggak dijual di toko ya kan. Kamu mau kasih duit sedunia pun nggak bisa kamu beli nyawa orang gitu loh. Dan ini menjadi concern kami untuk kami diskusikan tadi pagi tuh adalah apa ya, ada penurunan kualitas dokter di zaman sekarang karena orang kaya, asal dia kaya dia bisa jadi dokter zaman sekarang, walaupun dia nggak pinter-pinter amat gitu ya. Nah ini jadinya akhirnya kasus malpraktek nih marak gitu loh guys sekarang ini. Nah ini bahaya banget sih, ngeri banget sih ini. Hidungnya jambu, baby mami, piu-piu saya tuh. Makanya itu kasus di manusia. Kalau kasus di hewan kayak kucing nih malpraktek tuh udah makanan sehari-hari deh, kalau di data udah banyak banget dah. Cuma kan seperti biasa nggak ada yang bisa di apa ya, dituntut secara hukum gitu. Bisa dituntut cuma nggak tuntas gitu loh, nggak puas aja gitu kan. Gitu loh. Jadi dengan video ini kami tuh menghimbau gitu loh buat orang-orang yang kerja di dunia medis, Mbok ya tolonglah kerjalah dengan sepenuh hati gitu loh. Jangan ngasal-ngasal, jangan main-main gitu loh. Karena kan ini nyangkut nasib orang gitu. Apalagi kalau udah sampai merenggut nyawa itu, aduh itu
sedih banget ya, apalagi anak itu kan dokter gitu ya, anak pinter gitu ya, dari keluarga yang juga berada dan memang keluarga pinter semua. Jadi maksudnya itu kan kayak the lost generation banget. Jadi kayak, aduh, itu anak yang berharga gitu ya istilahnya itu ya. Kenapa bisa kayak gitu, sedih aja sih kitanya, sedih gitu loh. Nggak kebayang perasaan keluarganya gitu ya guys, anak udah jadi dokter tiba-tiba meninggal gitu. Menurut aku sih ini, apa ya, kasus yang sebenarnya nggak harus terjadi sih sebenarnya gitu loh. Tapi entahlah, gimana ya, susah ngomongnya gitu ya, zaman sekarang ini dokter-dokter ini gitu ya. Mudah-mudahan ada yang bisa benar-benar diproses secara hukum sehingga memberikan efek jera, gitu aja sih.